Halo guys, balik lagi di Tour Low Budget bersama saya Randy guys. Oke guys, mau info, jangan lupa ya follow IG Koko di Tour Jakarta ya. Itu karena di situ ada banyak info yang Koko nggak masukin di TikTok maupun di YouTube ya. Karena contohnya foto kelulusan murid atau foto murid yang dapat granted visa ya, visa Amrik, itu Koko nggak bisa upload di TikTok dan di YouTube karena entah sih tiap upload itu selalu ditolak, nggak tahu kenapa. Jadi Koko uploadnya di IG aja. Jadi nanti follow ya Tour Jakarta. Oke guys, hari ini Koko akan bahas tema yang cukup penting yang sering ditanyain sama para netizen ataupun murid-murid Koko ya. Korandi, kita pada saat apply visa Amerika itu menurut Koko bagus ditulisnya ikut tur atau enggak ya kok ya gitu. Oke. Jadi kayak gini guys. Jadi maksudnya banyak yang konsepnya itu di pikirannya itu sering dengar dari teman-temannya atau kerabatnya ya kayak gini. Lu kalau misalnya mau apply visa Amrik gitu ya, itu bilang aja ikut tur gitu. Karena apa? Karena maksudnya biar gampang lolos gitu. Jadi kan ikut tur kesannya ini orang beneran mau jalan-jalan terus rame-rame gitu ya, biar gampang lolos ya gitu. Oke, konsep itu kalian harus singkirin dulu ya. Konsep tersebut harus disingkirin. Oke, Koko kasih tahu konsep baru. Apply visa Amrik itu ya, 95% murid Koko ya tulis di informasi perjalanan ya, itu sendiri guys. Maksudnya jalan sendiri, maksudnya by self ya, nggak pakai tour ya. Meskipun maksudnya pergi sama teman atau keluarga ya bareng-bareng, tapi mereka tulisnya sendiri gitu maksudnya gitu. Jadi nggak lewat perantara tour gitu. Kenapa? Karena pihak embassy itu juga tahu guys, tahu banget gitu tour itu banyak banget dimanfaatin untuk membantu kelolosan yang apply visa Amrik ya. Itu embassy itu jauh lebih pintar dari yang kita bayangkan ya. Jadi mereka udah tahu, paham banget taktik-taktik kita, trik-trik kita melalui tour gitu ya. Jadi gini, mungkin beberapa murid Koko ada yang tahu ya, latar belakang Koko itu sebenarnya itu dulu ya sempat cukup lumayan lama ya kerja di tour besar ya. Koko nggak usah sebutin namanya, pokoknya turnya kalau kalian Koko sebutin tahu banget lah, tour besar ya. Nah di situ kan ngurus visa segala macam tuh, terutama visa Amrik ya gitu ya. Kalau misalnya ikut tour ya otomatis nanti ditulisnya gitu lewat tour ini gitu ya, ikut tour ini gitu. Itu nggak menjamin banget guys, maksudnya ya sama aja yang ditolak itu persentasenya sama, banyak juga gitu. Waktu Koko kerja di sana ya sama juga gitu, persentasenya sama aja yang ditolak. Karena maksudnya kembali lagi ya, sebenarnya dilihat itu data secara overall ya, secara keseluruhan. Jadi bukan data per poin-poin misalnya seperti ikut tour atau enggak gitu ya, itu nggak ngaruh sama sekali gitu. Murid Koko dulu pernah ada yang ngotot banget tuh, Korandi pokoknya gue mau ditulis tur, pokoknya nggak mau ikut pergi sendiri, soalnya gue dengar dari teman-teman gue itu harus ikut tur kok. Oh ya udah silakan, boleh, nggak apa-apa. Nanti Koko silakan sertakan nama turnya apa ya, karena kan Tour otomatis nggak menyediakan jasa tur ke sana sih. Memang kalau saya kan agent visa pribadi ya, bukan yang agent maksudnya tur ke sana ya, bukan. Koko sediakan, kamu sediakan apa tour yang dipengen ya gitu. Berikut brosurnya kalau bisa ya, karena brosur itu kadang ya, kalau misalnya kalian bilang ikut tour ya, itu kadang brosur diminta loh. Brosur apa kok? Itu brosur maksudnya ikut turnya itu tanggal berapa brosurnya, terus ke kota mana aja, tempat wisatanya mana aja. Kadang embassy minta loh guys. Nah itu maksudnya agak repotnya di situ ya guys ya. Jadi kan otomatis kalau misalnya kalian bilang ikut tour itu kalian harus jelas tuh, maksudnya brosurnya ada, terus tanggal berapa yang harus sesuaikan dengan itu ya. Jadi agak ngejelimet sih menurut Koko, maksudnya sebenarnya poinnya nggak melebihkan poin kelulusan kalian, tapi malah ngerepotin menurut Koko gitu. Jadi menurut Koko ya isinya sendiri aja, maksudnya pergi sendiri, nggak usah lewat tour gitu menurut Koko gitu, karena nggak menjamin juga guys gitu. Nah banyak banget nih yang nggak banyak banget, lumayan banyak murid Koko ya itu jebolan dari tur besar. Jadi maksudnya gini, ikut tur nih, misalnya tur A, tur B, tur C yang udah punya nama besar banget ya, terus failed, gagal, terus konsultasi ke Koko atau langsung apply ke Koko ya gitu. Nah itu banyak
banyak guys kasus-kasus yang tolakan dari tur-tur besar gitu guys. Jadi di sini Koko mau bilang tur itu ya sama aja. Jadi isinya itu ya, kalau misalnya Koko mau buka-bukaan sedikit ya, tur itu ya yang ngerjain itu ya sama-sama aja, sama kayak pribadi-pribadi punya karyawan kayak gitu ya. Jadi kayak Koko dulu kan kerja di tur, ya Koko yang ngerjain segala macamnya. Maksudnya datanya segala macam, DS-nya ataupun ya berkas-berkasnya lah. Kayak gitu kan yang ngerjain individu-individu. Kalau tur itu kan cuma nama doang, nama besarnya doang kan. Kayak gitu kan. Cuma kurangnya Koko bukan menjelekkan tur ya, bukan. Maksudnya ini Koko ya bukan aja. Tur itu maksudnya itu jarang ada yang namanya konsultasi lebih lanjut atau maksudnya briefing ya gitu. Itu jarang banget. Hampir nggak ada lah. Udah pokoknya ngurus berkas, lu datang ke embassy, udah langsung jalanin sendiri gitu. Gua udah lepas tangan, gua udah kelar nih urusan gua gitu. Ibaratnya orang lebih seperti itulah kalau ikut jasa-jasa tur seperti itu ya. Nah, balik lagi konsep yang pas ngisi data ya, itu kan ada isi apa kamu ikut tur atau enggak gitu ya. Balik lagi menurut Koko secara pribadi ya, itu lebih baik ngisi ya sendiri aja. Maksudnya kalau misalnya sama temen ya sama temen, sama keluarga sama temen, sama keluarga ya, tapi nggak usah libatin ikut tur segala macam. Karena pertama tidak ada fungsi lebih, karena presentasi yang lolos dari Koko aja, maksudnya yang tulisnya pribadi atau self aja itu cukup besar ya. Dan yang apply di Koko maksudnya minta request, kok saya mau tulis ikut tur dong, itu paling sekitar 3% sampai 5%, dikit sekali guys, sedikit sekali, bisa dihitung jari, sekitar paling dikit banget lah, cuma beberapa orang doang gitu yang itu memang ngotot gitu. Maksudnya meskipun Koko udah jelasin gitu, mendingan ini aja deh, sendiri aja, nggak usah bilang ikut tur sama aja, nanti kalau misalnya ikut tur malah diminta brosur segala macam. Nggak apa-apa kok, gue pengen banget harus ikut tur, maksudnya tulis ikut tur karena karena dari teman gue info ke gue kayak gitu kok. Oh yaudah, kalau koma nurut-nurut aja, yaudah oke, nggak apa-apa. Akhirnya ujung-ujungnya maksudnya ya bukannya maksudnya ngungkit lagi ya, nggak lolos juga sih guys. Jadi maksudnya di sini Koko info ke kalian ya. Jadi meskipun ikut tur itu tidak menjamin, malah bukannya nggak menjamin ya, maksudnya malah nggak memberikan manfaat sama sekali untuk kalian pada saat apply visa Amerika ya. Jadi saran Koko udah tulis aja sendiri gitu ya. Ya udah guys, oke. Hari ini Koko udah selesai bahas ya mengenai pertanyaan yang sering ditanya tuh sama orang-orang ya. Kok apa perlu ikut tur ya pada saat apply visa Amerika ya? Masih ditulis ikut tur gitu. Oke, jawabannya nggak perlu ya guys ya. Oke. Seandainya kalau mau kalian ikut tur, ya udah oke. Tolong cari brosurnya ya, terus tanggalnya berapa harus jelas ya. Kalau bisa jaraknya maksudnya tanggalnya masih beberapa bulan ke depan lah ya, maksudnya ancang-ancang gitu, jangan sampai mepet-mepet banget kan. Kita nunggu jadwal interview kan sebulanan juga guys, jadi maksudnya jangan terlalu mepet dengan jadwal interview. Pokoknya kalau misalnya cantumin ikut tur ya kurang lebih seperti itulah, agak lebih ngejelimet sedikit ya. Ya udah guys, oke. See you on the next video guys ya. Oke, dadah.